Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Berjumpa lagi di channel RT4 RW1 Kelurahan Krapyak, Semarang. Nah, hari ini kita mau mengetes atau review sabun batang dari minyak jelantah yang dulu pernah kita bikin ya teman-teman ya. Apakah efektif, apakah berhasil, dan apakah bisa membersihkan? Nah, teman-teman bisa lihat video ini dari awal sampai akhir. Pada video ini, salah satunya kami menggunakan seragam putih lengan panjang SD, di mana bagian lengannya itu sangat kotor sekali teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya pada video ya. Nah, ini kita tidak rendam, kita langsung masukin, kita celupin aja ke air, tetapi kita tidak rendam dengan sabun terlebih dahulu. Setelah dicelupin baru kita pakaikan sabun dari minyak jelantah. Sabunnya berwarna putih. Dan ini cukup dioleskan saja, terus kemudian digosok pakai sikat. Seperti yang teman-teman lihat, sabun minyak jelantah ini lumayan bisa membersihkan noda-noda kotor di bagian lengan seragam ini. Tetapi kalau untuk ballpoint itu nggak bisa ya teman-teman ya. Ini ada ballpoint di bagian pinggir tapi tidak bisa hilang. Jadi ini untuk membersihkan noda-noda kotor yang ada di bagian kerah, kemudian lengan, kemudian siku, kemudian saku. It works. Nah, bagi teman-teman yang penasaran atau mungkin belum melihat video pembuatannya ya, teman-teman bisa mampir, bisa scroll agak bawah. Itu ada kami membuat sabun batang dari minyak jelantah. Jadi kami memanfaatkan minyak jelantah, kemudian ditambah air, pewangi, dan bahan kimianya adalah NaOH atau soda api. Nah, kenapa sih minyak jelantah itu nggak boleh dibuang sembarangan? Karena minyak jelantah yang kita buang, apalagi di saluran air ya teman-teman ya, minyak jelantah itu punya karakteristik ketika dia di suhu ruangan dia bisa membeku. Apalagi minyak jelantah yang mungkin akan menempel pada pipa atau saluran, itu kalau membeku kan akan menyumbat saluran air, kemudian berbau seperti itu. Dan minyak-minyak jelantah yang dibuang di saluran yang nantinya akan bermuara di perairan atau di sungai, karena minyak itu kan akan ada di lapisan teratas air ya teman-teman ya, itu akan menghambat oksigen yang masuk, menghambat sinar matahari yang masuk, sehingga ekosistem atau biota yang ada di dalam sungai itu akan terganggu seperti itu. Kembali ke video, kalau tadi kita sudah mencoba mencuci seragam putih menggunakan sabun minyak jelantah, sekarang kita mencuci sepatu teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya bahwa sepatu ini tidak direndam, tapi hanya dibasahi saja dengan air. Baru setelah itu diberi sabun dan disikat. Nah, karena kita nggak perlu merendam baju atau barang yang akan kita cuci, maka mencuci dengan sabun minyak jelantah ini termasuk menghemat waktu teman-teman. Jadi cuman dioles saja, disikat, dan itu bersih. Terus apa sih kekurangan sabun minyak jelantah ini? Sepanjang pengamatan kami, karena kemarin kami praktek itu ada beberapa barang yang kita cuci dari seragam, kemudian ada 2 sepatu, terus kemudian ada sarung bantal dan lain sebagainya. Jadi agak lama kita memakainya, terasa agak kering di tangan. Nah, itu bisa terjadi karena kita memang memakai bahan yang hanya air, NaOH, pewangi, dan minyak jelantah saja. Jadi kalau sabun-sabun yang kita pakai ya untuk sabun batang itu mengandung gliserin untuk pelembut, dan kita tidak pakai itu. Nah, kembali ke video, kita bisa lihat teman-teman sepatu yang sudah dicuci sebelah kiri dan yang sebelah kanan yang belum dicuci. Terlihat ya teman-teman bedanya.
Teman-teman, setelah kita praktek mencuci, ada seragam, kemudian ada sepatu, kemudian sarung bantal. Nah, kita bisa ambil kesimpulan bahwa minyak jelantah betul-betul bisa kita manfaatkan dan itu betul-betul bisa berhasil. Seperti pada video, walaupun tidak sempurna ya teman-temannya, karena kita tadi bisa lihat bahwa untuk menghilangkan noda yang sangat-sangat membandel itu agak sulit. Kemudian noda ballpoint itu juga tidak bisa. Tetapi selebihnya sangat-sangat bagus. Karena untuk mencuci pun kita tidak perlu rendam sehingga kita bisa menghemat waktu. Hanya di sini kekurangannya adalah ketika kita pakai agak lama, karena kita mencucinya agak banyak ya teman-teman ya, tangan kita akan terasa kering. Jadi memang disarankan untuk menggunakan sarung tangan agar tidak kering, kemudian tidak terkena sabun langsung seperti itu. Tapi kalau kita hanya mencuci satu baju saja atau satu barang saja, itu nggak akan terasa keringnya kok teman-teman. Jadi tenang aja. Ini hanya kalau kita mencuci dalam jumlah besar dan hanya menggunakan sabun minyak jelantah aja, tangan kita akan terasa kering. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mengikuti video kami dari awal sampai dengan akhir. Harapannya agar video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dengan kita memanfaatkan minyak jelantah menjadi sabun, kita juga turut untuk menjaga lingkungan kita. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.